Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Nur Afifah dari kelas 6 PGSD A3. Di sini saya akan melakukan simulasi pembelajaran untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran tematik terpadu yang diampu oleh Bapak Dosen Herwin Widiatmoko MPD. Dan kali ini saya mengambil kelas 5, tema 8, subtema 1, pembelajaran kedua yang bermuatan bahasa Indonesia, IPA, dan seni budaya prakarya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menggunakan media yang bernama Bersih, yaitu belajar siklus hidrologi. Contohnya seperti ini. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semuanya ya. Kali ini Ibu presentasi terlebih dahulu. Siapa yang hari ini tidak berangkat? Berangkat semua? Alhamdulillah. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Hari ini kita akan belajar tentang tema 8, subtema 1, pembelajaran kedua. Dan di situ ada bahasa Indonesia, IPA, seni budaya, dan prakarya. Nah, sekarang dibuka buku kalian pada halaman 7. Di situ ada syair lagu yang berjudul Air Terjun. Sekarang kita bisa menyanyikan bersama-sama. Terdengar sayup-sayup bunyi air yang tak putus, terbawa oleh angin dari arah lembah. Makin dekat, makin jelas gemuruh air yang terempas, air terjun di lembah, mengalir terus. Nah, sekarang Ibu tanya, apa judul lagu yang telah kita nyanyikan tadi? Ya, judulnya adalah Air Terjun. Nah, kemudian siapakah penciptanya? Ya, benar, penciptanya adalah Abdullah Totong Mahmud. Tangga nada apa yang digunakan? Ya, tangga nada yang digunakan adalah tangga nada Do atau C. Apa artinya? Artinya adalah tanda tempo yang digunakan adalah sedang. Artinya, lagu dinyanyikan dengan kecepatan seperti orang berjalan santai. Lagu yang kalian pelajari tadi adalah bercerita tentang air. Setiap hari kita membutuhkan air untuk berbagai keperluan. Dan dari mana asal air? Bagaimana alam menjaga ketersediaan air? Air selalu ada di bumi karena air mengalami siklus. Siklus air adalah perubahan yang terjadi pada air secara berulang dalam suatu pola tertentu. Nanti akan Ibu jelaskan lebih jelasnya bagaimana ya. Bagaimana alam menjaga ketersediaan air? Kita bisa menggunakan secukupnya saja atau dengan cara lain kita bisa menanam pohon. Sekarang kalian buka halaman 8. Kalian buat kelompok. Di situ ada sebuah gambar. Kalian bisa menjelaskan apa yang terjadi pada gambar tersebut. Nanti perwakilan setiap kelompok bisa maju menceritakan hasil pengamatannya. Nah, sekarang kalian sudah melakukan pengamatan bersama teman-teman kalian dan menceritakan proses dari gambar tersebut. Sekarang dibuka pada halaman 9. Di situ ada bacaan siklus air, bisa dibaca bersama-sama. Siklus air. Manusia selalu membutuhkan air dalam kehidupan sehari-hari. Kegunaan air antara lain untuk keperluan rumah tangga, pertanian, industri, dan untuk pembangkit listrik. Begitu besarnya kebutuhan manusia akan air. Kita bersyukur, air senantiasa tersedia di bumi. Oleh karena itu, manusia seharusnya senantiasa bersyukur kepada Tuhan pencipta alam. Mengapa air selalu tersedia di bumi? Air selalu tersedia di bumi karena air mengalami siklus. Siklus air merupakan sirkulasi atau perputaran air
secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali ke bumi. Siklus air ini terjadi melalui proses penguapan, pengendapan, dan pengembunan. Perhatikan skema proses siklus air berikut ini. Nah, di situ ada gambar, kalian bisa mengamati gambar tersebut. Air di laut, sungai, dan danau menguap akibat panas dari sinar matahari. Proses penguapan ini disebut evaporasi. Tumbuhan juga mengeluarkan uap air ke udara. Uap air dari permukaan bumi naik berkumpul di udara. Lama-kelamaan, udara tidak dapat lagi menampung uap air atau jenuh. Proses ini disebut presipitasi atau pengendapan. Ketika suhu udara turun, uap air akan berubah menjadi titik-titik air. Titik-titik air ini membentuk awan. Proses ini disebut kondensasi atau pengembunan. Titik-titik air di awan selanjutnya akan turun menjadi hujan. Air hujan akan turun di darat maupun di laut. Air hujan itu akan jatuh ke tanah dan perairan. Air hujan yang jatuh di tanah akan meresap menjadi air tanah. Selanjutnya, air tanah akan keluar melalui sumur. Air tanah juga akan merembes ke danau atau sungai. Air hujan yang jatuh ke perairan, misalnya sungai atau danau, akan menambah jumlah air di tempat tersebut. Selanjutnya, air sungai akan mengalir ke laut. Namun, sebagian air di sungai dapat menguap kembali. Air sungai yang menguap membentuk awan bersama dengan uap dari air laut dan tumbuhan. Proses siklus air pun terulang lagi. Dari proses siklus air dapat disimpulkan bahwa sebenarnya jumlah air di bumi secara keseluruhan cenderung tetap, hanya wujud dan tempatnya yang berubah. Dan ini ada contohnya, air laut atau air sungai terkena sinar matahari dan penguapan ini disebut evaporasi. Ketika suhu udara turun, titik-titik air akan berubah menjadi awan, dan ini disebut kondensasi. Lama-kelamaan, udara tidak dapat lagi menampung air, dan ini disebut presipitasi, dan terjadilah hujan. Selanjutnya, air hujan akan turun ke darat ataupun ke laut. Contohnya seperti ini. Ini disebut infiltrasi. Nah, sekarang kalian bersama kelompok bisa mengerjakan membuat bagian sederhana tentang proses siklus air. Kemudian kalian bisa mempresentasikan bersama kelompok kalian di depan kelas. Nah, sekarang dibuka buku kalian pada halaman 11. Di situ ada bacaan yang berjudul Semut dan Beruang. Ibu beri waktu 5 menit dari sekarang. Nanti kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah bacaan tersebut. Sekarang kalian bisa maju satu persatu ke depan kelas, menceritakan urutan peristiwa dari cerita semut dan beruang tadi. Ya, yang pertama, Barry si beruang mengancam semut yang ditemuinya sedang membawa guci untuk mengambil air. Nah, yang kedua, karena tidak dihiraukan, Barry sangat marah dan mencoba mencari semut. Karena tidak ditemukan, ia kembali ke sarangnya. Dan yang ketiga, ketika berbaris menuju mata air, para semut melihat guci semut hitam tergeletak di jalan. Yang keempat, kelinci melarang para semut ke mata air, tapi diabaikan dan mereka bergerak ke sarang beruang. Yang kelima, di tengah jalan, seekor tupai mengingatkan mereka karena beruang sedang marah tapi diabaikan. Dan yang keenam, para semut tiba di sarang beruang dan menggali lubang di depan pohon oak, dibantu seekor tikus tanah. Dan yang ketujuh, akibat perangkap tersebut, ketika Barry kembali ke sarangnya di malam hari, ia langsung jatuh ke lubang tersebut. Dan yang kedelapan, para semut hidup damai di sarang mereka dan semut hitam kembali karena ternyata ia hanya terpeleset. Nah, hari ini kita sudah belajar tentang apa saja anak-anak?
Ya, kita sudah belajar menyanyikan lagu air terjun, kita sudah belajar tentang siklus air, dan kita sudah belajar mengurutkan peristiwa pada cerita semut dan beruang. Nah, di buku kalian pada halaman 14, di situ ada tugas jelaskan fungsi air bagi anggota keluargamu. Nanti kalian bisa menulis pada kotak yang telah disediakan di buku tersebut. Ibu rasa cukup pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Kalian tetap semangat belajar. Marilah kita berdoa bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.